Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 pedang, terus 4 tongkat, 4 koin, the World, kartu Death, the Hierophant, Knight of Wands, Page of Swords, dan kartu The Tower ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya, past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 2 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan April kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi merasa ragu-ragu gitu ya. Mungkin ada semacam keraguan-raguan kecil dalam dirimu Virgo. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, mungkin agak ragu-ragu untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang pernah kamu alami akhir-akhir ini ya. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir positif Virgo ya, 2 pedang. Oke, di bawahnya lihat ada kata 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi ya. Jadi ceritanya sekitar bulan April memang ada upaya juga untuk membangun kembali fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, bisnis ya, fondasi mengenai hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi intinya ada upaya untuk membangun sebuah fondasi sekitar bulan April. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sekitar bulan April memang ada yang lagi menunggu sebuah kabar informasi yang cukup penting ya. Jadi kira-kira kabar apa nih Virgo yang sedang kamu nantikan? Misalnya mungkin lagi menantikan kabar dari seseorang, mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Apalagi memang hatimu itu lagi ragu-ragu tadi ya, 2 pedang, ragu-ragu ketika mengambil tindakan dan keputusan. Ini sudah terjadi sekitar bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi untuk bulan Mei memang ada upaya untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan terlebih dahulu nantinya. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan Virgo? Misalnya mungkin lagi merampungkan urusan keluarga, merampungkan urusan pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi sepertinya untuk bulan Mei memang ada yang akan mengalami semacam perubahan besar dalam kehidupan kalian. Jadi mungkin ada suatu hal yang bakal berubah dalam kehidupanmu Virgo. Jadi coba untuk lebih hati-hati ya. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri yang akan memulai sebuah perubahan besar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya? Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Hierophant. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Jadi untuk bulan Mei memang pikiranmu masih fokus ke dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting. Jadi intinya pikiranmu masih fokus ke dalam segi organisasi nantinya ya, The Hierophant. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang sekitar bulan Juni ya. Dan ingat, ini hanyalah gambaran umum saja Virgo ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands. Jadi sekitar bulan Juni nanti memang ada perasaan lebih antusias ya, lebih energik, lebih semangat untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar target, dan lain-lain. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya untuk bulan Juni memang ada yang masih mencari informasi penting gitu, mencari kejelasan gitu ya. Jadi kira-kira kejelasan apa yang masih kamu butuhkan sekitar bulan Juni yang akan datang. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Tower. Jadi untuk bulan Juni memang ada perubahan pikiran ya. Jadi entah kenapa memang pikiranmu tuh cenderung berubah. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu gitu ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang akan terjadi dan semuanya itu akan mengubah cara berpikirmu. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah, pemikiranmu mengenai kondisi tertentu mungkin agak berubah. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan ya sekitar bulan Juni. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles, si Ratu Koin ya. Jadi sekitar bulan April kemarin memang pikiranmu lagi fokus ke dalam segi materi sebenarnya ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Akan tetapi entah kenapa memang ada keraguan-raguan tadi. Dua pedang, mungkin lagi ragu-ragu ketika menghadapi keluarga, mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan soal pekerjaan, keuangan, dan keluarga akhir-akhir nih ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi sepertinya memang ada suatu hal yang membuat dirimu itu kurang jelas ya. Mungkin lagi merasa bingung sekali ketika ingin membangun fondasi dalam kehidupan kalian tadi, 4 tongkat. Oke, jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu Virgo, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya memang pikiranmu lagi mencoba juga untuk mengatur ulang rencana masa depanmu. Sambil apa? Sambil menantikan berita penting tadi, 4 koin ya. Jadi kira-kira rencana apa yang sedang kamu atur ulang sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi untuk bulan Mei memang pikiranmu lagi mencoba untuk merampungkan urusan dan masalah, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini. 3 koin ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Judgment. Jadi sepertinya memang ada sebuah keputusan penting yang akan kamu lakukan untuk memulai perubahan besar tadi, kartu Death ya. Jadi kira-kira apa perubahan tersebut ya selama bulan Mei. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Hierophant. Kartunya sampai muncul 2 kali di sini ya. Jadi artinya memang pikiranmu memang ada juga yang lagi memikirkan ya kondisi dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan nantinya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni ya. Yang pertama ada kartu 2 pedang nih. Jadi mungkin sekitar bulan Juni ada yang masih merasa ragu-ragu nantinya ya. Mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mengejar tujuan ya. Walaupun memang hatimu itu lagi bersemangat sepertinya ya, Knight of Wands, merasa lebih energik, lebih semangat untuk terus bergerak maju ke depan. Namun di sisi lain tak kenapa memang masih ada sedikit keraguan-raguan dalam hati kecilmu gitu ya. 2 pedang ini. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu Virgo ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Page of Swords. Kartunya sampai muncul 2 kali di sini. Jadi artinya sekitar bulan Juni memang ada yang masih mencari kejelasan, mencari informasi penting gitu. Jadi kira-kira informasi apa yang kamu butuhkan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi artinya memang ada semangat tinggi, motivasi besar untuk mengejar ambisi masing-masing. Namun ingat di sebelahnya ada kartu Tower. Jadi mungkin ada perubahan pikiran di sini. Jadi entah kenapa memang sudut pandangmu ya, cara berpikirmu mengenai ambisi tersebut mungkin agak berubah nantinya. Jadi bagi kamu yang lagi punya ambisi besar ya, perlu untuk lebih bersabar ya, gunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.